Oke, halo semuanya teman-teman. Selamat datang di podcast kali ini. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau Pancasila itu cuman dipelajari di sekolah atau sekedar dihafalkan saja? Padahal tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita menerapkan nilai Pancasila. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana Pancasila hadir dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh yang sederhana dan dekat dengan kita. Nah, untuk Pancasila yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, dipersilakan untuk yang sila pertama. Oke, untuk penerapan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam kehidupan sehari-hari ia mencakup taat beribadah, saling menghormati, menjaga kerukunan, bebas beribadah, dan tanpa paksaan. Untuk taat beribadah, menjalankan perintah agama dan kepercayaan masing-masing dengan baik. Untuk saling menghormati, menghargai teman atau tetangga yang sedang menjalankan ibadah. Dan untuk menjaga kerukunan, hidup rukun berdampingan dengan penganut agama yang berbeda. Bebas beribadah tidak saling mengganggu kebebasan orang lain dalam beribadah. Untuk yang terakhir, tanpa paksaan, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Karena di Indonesia ini, untuk agama dibebaskan untuk semua rakyat untuk memilih agama yang ia percayai. Sekian untuk pemahaman dari sila pertama di kehidupan sehari-hari. Oke, sangat menarik Mas argumennya. Sekarang untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Silahkan Mas. Baik, kali ini kita akan membahas sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya mungkin sila kedua tidak dihafalkan saja di sekolah, namun kita juga menerapkannya di kehidupan sehari lah. Contohnya ya menjunjung tinggi kesetaraan derajat, terus saling empati dan tata krama. Ya intinya saling memanusiakan manusia. Contohnya ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, kita membantu. Terus kita ada orang yang sedang duduk, sebaiknya kita meminta izin untuk atau bersikap lah. Terus saling menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sangat menarik juga. Langsung aja kita lanjut ke sila ketiga, yaitu nasional persatuan Indonesia, nasionalis. Mau silakan Mas. Menurut saya, sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk menjaga persatuan, saling menghargai, dan hidup rukun dengan orang lain meskipun perbedaan suku, agama, budaya, atau pendapat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai sila ini bisa diterapkan dengan tidak membeda-bedakan teman, serta bekerja sama dalam kegiatan. Contohnya, mengerjakan tugas kelompok, menghargai pendapat teman ketika berdiskusi, dan tidak memilih-milih teman karena berasal dari daerah yang berbeda. Selain itu, saya juga berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain, seperti menyapa ketika bertemu dan menghindari pertengkaran. Menurut saya, jika sikap-sikap tersebut diterapkan setiap hari, maka akan tercipta lingkungan yang rukun, nyaman, dan penuh rasa kebersamaan. Sekian, terima kasih. Oke, sila ketiga, jadi intinya kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu ya Mas. Langsung aja lanjut ke sila yang keempat, yaitu sila keempat itu
mengajarkan bahwa setiap keputusan kita itu sebaliknya diambil melalui musyawarah. Seperti contohnya tugas kelompok, biasanya tuh anggota kelompok akan berdiskusi untuk menentukan bagian tugas dalam proses tersebut. Setiap anggota diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Setelah semua pendapat didengar, kelompok kemudian memilih keputusan yang dianggap paling baik bersama. Nah, contoh lainnya itu ada saat memilih ketua kelas itu atau ketua organisasi, pemilihan dilakukan secara demokratis, misalnya melalui voting atau musyawarah. Siapapun yang terpilih terus diterima dengan lapang dada, sedangkan yang belum terpilih tetap menghormati hasil keputusan bersama. Dan juga dapat diterapkan di dalam sebuah keluarga, misalnya saat menentukan tujuan liburan atau memutuskan sesuatu yang penting. Seluruh anggota keluarga berdiskusi terlebih dahulu. Dengan begitu, setiap orang merasa dihargai dan keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama, bukan keinginan satu orang aja. Oke, cukup dari saya. Langsung aja lanjut ke sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, bersikap adil kepada siapa saja. Contohnya tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kekayaan, pekerjaan, atau orang tua. Yang kedua itu saling membantu dan berbagi. Misalnya memberikan makanan kepada teman, orang lain, yang ya kita bisa membantu lah ke sesama tetangga yang kesulitan, ke orang yang kesulitan mungkin. Menghargai hasil karya orang lain. Jadi tidak merusak barang milik orang lain dan tidak menyontek pekerjaan teman. Selanjutnya, hidup hemat dan tidak bergaya mewah berlebihan agar lebih menghargai apa yang dimiliki dan peduli orang yang kurang mampu. Yang terakhir, menjalankan kewajiban yang baik seperti belajar sungguh-sungguh, memberikan pekerjaan kepada orang lain, bekerja jujur demi kemajuan bersama. Itu saja yang sila kelima di saya itu. Cukup sekian. Mas, Oke, dari contoh-contoh tadi kita bisa melihat bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman dalam bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilainya tetap relevan sampai sekarang karena mengajarkan toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Kalau setiap orang menerapkan nilai-nilai tersebut, lingkungan di sekitar kita tentu akan menjadi lebih harmonis. Oke, sekian mungkin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya.